Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian apotek hidup. Apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Banyak obat-obatan tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Manfaat apotek hidup. 1. Aman bagi kesehatan karena digunakan merupakan tanaman yang alami. 2. Lebih hemat biaya karena tanaman yang dipakai dapat digunakan untuk membuat obat maupun berbagai produk sehari-hari. 3. Perawatan tanaman juga dapat menjadi sarana dan penggerakan tubuh. 4. Mengetahui manfaat tanaman untuk pengobatan. 5. Dapat dibuat menjadi obat herbal yang lebih bermanfaat dan lebih banyak khasiatnya. 6. Lebih hemat biaya karena tanaman yang dipakai dapat digunakan untuk membuat obat maupun berbagai produk sehari-hari. 7. Tanaman dapat memberikan efek psikologis bagi orang yang sedang sakit sehingga lebih cepat sembuh. Pengelompokan apotek hidup. 1. Tanaman buah, yaitu tanaman penghasil buah dan biasanya dikonsumsi buahnya dan dimiliki khasiat sebagai obat. 2. Tanaman sayuran, biasanya sebagai bahan makanan, sumber vitamin dan mineral serta memiliki khasiat obat. 3. Tanaman rempah-rempah, biasanya digunakan sebagai bumbu dapur dan memiliki khasiat obat. 4. Tanaman hias, tanaman yang biasanya digunakan sebagai unsur dekoratif di dalam maupun di luar ruangan, namun memiliki khasiat obat. Tanaman apotek hidup. 1. Lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera sudah lama dikenal sebagai tanaman produk penyubur rambut. Tapi ada juga manfaat lainnya adalah dapat meredakan batuk. Lidah buaya juga dapat digunakan untuk bahan anti luka bakar. Juga dapat pengobatan gatal-gatal. Ciri-ciri daunnya runcing, sisinya terdapat duri atau daun runcing, permukaannya berbintik-bintik. 2. Sirih. Sirih merupakan apotek hidup karena memiliki kandungan antiseptik yang baik. Ini juga dapat digunakan untuk meredakan batuk. Tanaman sirih tumbuh merambat. Daunnya tunggal berbentuk hati, berujung runcing, mengeluarkan bau apabila diremas. 3. Daun jintan memiliki daun berbentuk bulat seperti telur berdaging, termasuk kategori daun tunggal dengan ujung dan pangkal daun bergerigi. Tinggi tanaman dapat mencapai 1 meter dengan ciri khas batang berluas dan permukaan daun berbulu. Jika digenggam atau diremas, daunnya berbau harum. Daun jintan dapat mengobati demam, batuk, dan asma. Caranya dengan minum air rebusan daun jintan yang telah dihancurkan dengan cara ditumbuk. 2. Mengobati sakit kepala. Caranya dengan menempelkan daun jintan yang telah dimemarkan, tempelkan kepada pelipis dan bagian kepala yang sakit. 4. Jahe. Digunakan untuk menyembuhkan batuk dan rematik karena menghasilkan rasa hangat. Jahe juga dapat digunakan untuk menghilangkan rasa mual ketika dalam perjalanan dan juga untuk menghangatkan badan ketika dalam keadaan kedinginan. 5. Bawang merah. Bunga majemuk berbentuk tandan yang bertangkai dengan 50-200 kuntum bunga. Pada ujung dan pangkal tangkai mengecil dan bagian tengah mengembung. Bentuknya seperti pipa yang berlubang di dalamnya. Tangkai tandan bunga ini sangat panjang, lebih tinggi dari daunnya sendiri dan mencapai 30-50 cm. Digunakan untuk mengobati masuk angin dan juga hama. 6. Mahkota dewa. Tanaman yang sudah terkenal sebagai tanaman obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit darah tinggi. 7. Kumis kucing. Daun kumis kucing memiliki mahkota bunga bertumpuk dengan benang sari panjang. Biasanya benang sari berwarna putih. Kumis kucing adalah tanaman liar yang hidup di sepanjang anak sungai. Kegunaan kumis kucing antara lain: 1. Obat asam urat. 2. Diabetes. 3. Kencing batu. 4.
meredakan sakit pinggang. 8. Sambiloto. Daun sambiloto yang banyak ditemukan di Gunung Leutik dikenal sebagai obat herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Pasalnya, daun sambiloto mengandung berbagai zat kimia yang bermanfaat. Daun sambiloto ampuh menyembuhkan penyakit demam, malaria, gigitan nyamuk, radang tenggorokan, dan tekanan darah tinggi. Caranya cukup mudah dengan mengambil beberapa daun sambiloto dan dicuci bersih. Setelah itu baru direbus dan airnya diminum. 9. Jeruk nipis. Jeruk nipis banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, antara lain banyak tumbuh di pegunungan seperti Gunung Kuning di Kecamatan Sindang. Kandungan berbagai vitamin dan jeruk nipis sangat bermanfaat menyembuhkan berbagai penyakit. Jeruk nipis ini dapat membantu pengobatan asam urat, menurunkan kolesterol, menyehatkan ginjal, mengobati sakit gigi dan gusi bengkak. Caranya ialah dengan memeras jeruk nipis ini ditambahkan air hangat atau teh lalu diminum. 10. Begonia. Begonia memiliki khasiat sebagai pereda demam atau antipiretik, menghilangkan bengkak atau anti-swelling, pereda batuk atau antitusif, juga untuk mengatasi nyeri haid. 11. Puring. Puring memiliki daun warna-warni, dapat digunakan daunnya yang berwarna kuning, hijau untuk mengobati perut. 12. Daun melati. Bunga indah berwarna putih yang keharumannya sering digunakan untuk bahan baku parfum. Ternyata termasuk tanaman obat. Khasiat daunnya dapat menyembuhkan sesak nafas dan sakit kepala. Bunganya dapat digunakan untuk mengatasi radang mata. 13. Tanaman tentil. Pohon tentil Jawa Tengah ini sangat dipercaya untuk menyembuhkan luka, terutama luka pada kulit akibat goresan ataupun luka lainnya. Ciri-ciri daunnya menyerupai daun pepaya. Bunganya warna merah ketika muda, batangnya warna hijau, dan ketika tua batangnya berwarna putih kehijauan. Cara sangat mudah, ambil getah tentil dari batang, langsung oleskan pada kulit luka yang telah dicuci bersih. Awalnya akan terasa sangat perih, lalu luka akan mulai mengering. 14. Jambu monyet. Daun yang tua dimanfaatkan sebagai obat penyakit kulit untuk mengatasi ruam-ruam pada kulit. Semua bagian pohonnya juga dapat dimanfaatkan dalam ramuan obat tradisional, terutama untuk menyembuhkan sakit kulit, untuk pembersih mulut, dan untuk obat pencahar. 15. Jambu biji. Jambu biji juga memiliki khasiat. Daunnya dapat digunakan untuk mengatasi diabetes. Jus buahnya juga baik untuk kesehatan karena mengandung banyak vitamin C serta baik di penderita demam DBD. 16. Resam. Rasam atau paku andam merupakan jenis paku yang besar yang biasa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkaiannya bercabang mendua atau dikotom. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Digunakan untuk luka lecet. 17. Biduri. Biduri banyak ditemukan di daerah bermusim kemarau panjang seperti lereng-lereng gunung yang rendah dan pantai berpasir. Ciri-cirinya yaitu batang bulat, tebal, ranting muda berambut tebal berwarna putih, daun tunggal bertangkai pendek, helaian daun berbentuk bulat telur atau panjang berwarna hijau muda, dan lain-lain. Jika salah satu bagian tersayat, maka akan mengeluarkan getah warna putih. Encer, rasanya pahit, tapi lama-kelamaan rasanya manis. Buahnya menyengat dan beracun, namun berkhasiat sebagai obat pencahar.
Kulit akar biduri dapat digunakan untuk pengobatan demam, kaki pegal, gigitan ular beracun, dan lemas. Caranya, jika ingin meminum, maka rebuslah kulit akar lalu minum. Apabila pembagian luar lukanya, layukan daun segar secukupnya, olesi minyak di bagian permukaan untuk menutup perut apabila sakit perut. Apabila digigit ular beracun, cuci akar sebesar 1 jari sampai bersih, lalu kunyah dan telan airnya sedangkan ampasnya untuk menutup luka. 18. Kirinyuh. Kirinyuh tumbuh di ketinggian 1000 sampai 2800 meter di atas permukaan laut. Ini banyak ditemukan di Gunung Papandayan. Tanaman ini bermanfaat sebagai obat penyembuh luka, bahkan lebih ampuh bila dibandingkan obat penyembuh luka di pasaran. Cara pengolahannya yaitu dengan meremas-remas beberapa pucuk daun kirinyuh hingga lepek dan diperas agar keluar airnya. Setelah itu, air tersebut tinggal diteteskan pada luka yang masih baru. Meski perih, namun khasiatnya mujarab, bisa menyembuhkan luka tersebut. 19. Pakis hutan. Pakis hutan banyak ditemukan di lereng Gunung Lawu dan tumbuh di tepi sungai. Bagian yang dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian pucuk daunnya yang masih muda dan rasanya pun lezat apabila dimasak sebagai sayuran. Pakis hutan ini bisa dipakai untuk mengatasi penyakit gangguan sistem imun yang menyebabkan tubuh lemas dan meriang, menurunkan demam, menguatkan otot, meningkatkan stamina, serta menghilangkan rasa stres. Oke, setelah menyimak video yang sudah Umi kirim, silahkan anak-anak Umi buka buku tematiknya halaman 151, dibaca dulu Ayo Membaca, kemudian jawab soal yang ada di Ayo Pahami dan Jawab nomor 1 sampai 5 ya. Dibuat di buku tematik boleh, di buku tulis juga boleh. Oke, silahkan dikerjakan ya, nanti difotokan lagi kirim ke Umi. Dan jangan lupa terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Agar kita dihindarkan dari penularan virus corona. Sampai jumpa video selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.